mengetahui kearifan lokal. Iya, Pak. Saya kalau ditanya sama kawan, bagaimana, biasa baik. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kembali jumpa dengan kami. Saat ini berada di kantor Kejaksaan Negeri Oganilir. Sudah hadir bersama kami Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oganilir, yaitu Bapak Eben Neser Silalahi SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Wah, ini namanya Ya, panjang betul ya Pak. Ya. Neser Silalahi, betul Pak? Atau saya ini salah sebut? udah benar. Benar Ya. Pak. Eben Neser Silalahi SHMH. Ya. Mungkin ada artinya mungkin Pak? Kalau arti itu nama pemberian ya. Oh, nama Itu diambil pemberian. dari kitab suci, itu namanya batu penjuru. Oh iya. Jadi penjuru dia. Iya. Tapi biasa orang, kalau teman-teman saya lebih banyak memanggil Pak Silalahi aja. Pak Silalahi. Iya, seperti itu. Karena orang Batak itu lebih mengedepankan nama marganya. Oh, nama daripada- marga. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat? Kabar sehat. Oh, sehat. Baik, sehat. Walaupun ini keadaan sudah siang nih Ya. Pak, tapi masih segar sepertinya nih Pak. Ya. Alhamdulillah. Banyak aktivitas nih Pak. Ya. Mungkin aktivitas di kantor, mungkin menghadiri undangan instansi pemerintahan. Nah, bagaimana mengatur waktu kesibukan ini Pak? Atur bahwa sesibuk-sibuknya sibuk untuk supaya bisa tampil energik, Iya. kita tetap olahraga, ya. Harus olahraga ya. Gitu. Tetapi kalau memang untuk pelayanan publik, ya kita harus utamakan untuk pelayanan publik. Karena tujuan daripada kehadiran daripada negara memberikan kenyamanan dalam hal pelayanan publik supaya bisa tercipta suatu keadilan, terutama dalam hal penegakan dalam hukum hal ya, penegakan seperti itu. Jadi kita berusaha di kejaksaan ini jam 7.30 sampai jam 4 pelayanan publik sudah buka. Sudah buka. Ya. Di Oganilir ini ada bahasa-bahasa lokal itu. Ya. Ada bahasa kemana, Ya. ada bahasa kemane, Ya. ada juga bahasa kemano. Ya. Nah, jadi makai mungkin ada satu kalimat yang Bapak bisa, itu bahasa yang mana yang Bapak pakai? Lokal Pak? Saya biasa yang lebih enak, nyaman itu supaya orang bisa lebih mengetahui kearifan lokal. Iya, Pak. Saya kalau ditanya sama kawan, bagaimana, biasa baik. Oh. Ternyata rekan-rekan sekalian pintar Ya. juga beliau ini berbahasa Kito. Jadi biasa baik Pak. Biasa baik. Kalau makanan Pak, mungkin dulu Bapak sebelum di sini di Kalimantan, ya mungkin adalah favorit makanan snack yang kecil, mungkin makanan lokal daerah yang Bapak senangi di Kalimantan. Ya kalau di Oganilir ini kan ada banyak jenis kuliner Pak, Ya. baik makanan ringan maupun makanan berat. Mungkin Bapak kenal adanya lakso. Ya. Kemudian ada lagi burngas. Ya. Nah, kalau Bapak makanan apa kira-kira? Ya mungkin adalah, wah senang saya nih makanan Oganilir, ciri khas Ya. Oganilir ini. Makanan apa kira-kira? Saya hampir setiap minggu ya, setiap hari selalu makan pindang. Oh, Ya. pindang. Biasanya kalau bukan di Pindang Pas atau Pindang yang dekat kantor pemerintah daerah. Oh, dekat pemerintah daerah. Ya. Dan kalau ke bandara pasti singgah makan pempek. Makan pempek. Ya. Itu ciri khas Itu. Pak. Ya. Wah, rekan-rekan sekalian, di sini dapat rekomendasi juga ya, Pindang Pas dari Pak Kajari. Ya. Soalnya tempatnya gampang. Tempatnya gampang. Gampang untuk sampai ke tempat itu. Sampai ke tempat itu, dekat tol. Dekat itu. tol. Waduh. Ya. Ya terima kasih ya, beruntung hari ini Pindang Pas dipromosikan oleh Pak Kajari. Jadi Pak, kita ini ada program strategis nasional, yaitu ketahanan pangan dan makan gizi bergratis. Nah, ini sudah didengung-dengungkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran, sudah
mulai tahun 2024. Ya. Tapi pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Ya. Nah, sebagaimana dari pernyataan Pak Kejaksaan Agung bahwa akan membackup program ini dengan tujuan program ini akan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, otomatis Pak, di daerah khususnya Kabupaten Ogan Ilir, apa sih peran kejaksaan terhadap program ini? Kira-kira begitu. Ya, karena ini adalah program nasional, karena program ini tidak bisa dikerjain sendiri-sendiri. Kalau kita mau mewujudkan ketahanan pangan, makanan bergizi, itu harus dikerjakan seluruh stakeholder. Dalam hal ini, kalau untuk penanaman mungkin kawan-kawan TNI, kawan-kawan Polri sudah mendukung untuk itu. Tetapi kalau tetap juga bekerja sama ya dengan pemerintah daerah. Nah, tapi program ini kan harus didukung dengan pembiayaan, keuangan yang cukup. Nah, dan itu bersumber dari keuangan dari pusat maupun yang ada di daerah. Nah, fungsi peran kejaksaan itu mendampingi terhadap penggunaan program supaya di awal dan di akhir itu dia berhasil. Seperti itu. Dan kita di akhir nanti akan melakukan pendampingan, di awal maupun di akhir kita akan mendampingan terkait dengan penggunaan ketahanan pangan. Kalau di Ogan Ilir itu akan ada dana desa yang digunakan untuk program ketahanan pangan, kurang lebih kalau nggak salah sekitar 20%. Dan ini kita sudah akan membuat kerjasama dengan pemerintahan desa, bagaimana 20% ini bisa digunakan maksimal dengan tidak berindikasi masalah di kemudian hari. Jadi pada saat mereka sudah memprogramkan di awal, di update-nya, sehingga nanti pelaksanaannya nanti bisa berjalan baik dengan cara mengawal penggunaan dana desa, terutama dengan penggunaan untuk ketahanan pangan. Seperti itu. Nah, artinya dalam hal ini kejaksaan, yaitu Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, akan melakukan pendampingan. Nah, publik ini bertanya-tanya Pak, kira-kira pendampingan yang seperti apa yang akan dilaksanakan oleh pihak kejaksaan, seperti yang Bapak sampaikan, agar di akhirnya itu tidak ada masalah. Memang kalau dari kita mendukung program Presiden Astacita ya, di situ ada di pusat kita ada program ya Jaga Desa. Jaga Desa seluruh kejaksaan akan melakukan program Jaga Desa terkait dengan penggunaan dana desa. Dalam hal ini terkait dengan penggunaan ketahanan pangan, kita akan kawal di awal dan di akhir bagaimana proses penggunaan dan pelaksanaannya nanti. Sehingga dalam hal teknisnya maupun nanti proses pertanggungjawaban keuangannya, mereka itu tidak keliru dalam penggunaannya. Dan kita upayakan penggunaan dana itu efektif dan efisien. Kedepannya memang sesuai dengan aturan itu. Memang untuk proyek ketahanan pangan kita sudah diskusi di awal dengan pemerintah daerah, untuk khususnya ini dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan, karena proyeknya ada di situ. Dan kita juga kerjasama dengan pihak kepolisian ya dalam pelaksanaannya. Artinya pihak Polres juga melakukan kegiatan ketahanan pangan. Kawan-kawan di TNI juga melakukan proyek ketahanan pangan. Dengan demikian, kalau kejaksaan sendiri terkait dengan sumber penggunaan dananya, kita dampingi penggunaannya. Sehingga pos-pos penggunaannya itu sesuai dengan penganggaran pada saat di awal perencanaan maupun setelah pelaksanaan. Seperti itu. Oke Pak. Nah, dalam pendampingan Pak untuk program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis ini, apakah dari kejaksaan ini, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, membentuk tim khusus atau diserahkan misalnya ke bagian Pisus atau ada bagian bidang-bidang lain untuk khusus menangani ini, atau memang Kejaksaan Negeri Ogan Ilir membentuk tim khusus untuk pendampingan atau gimana Pak? Kalau proyek pendampingan ini kan sudah ada, karena kalau dia merupakan proyek strategis daerah, kita akan buat suatu kerjasama pendampingan. Dalam ini
kita serahkan stakeholdernya di bidang Intel, karena dia lebih cepat, lebih akan mendampingi kalau umpamanya proyek itu ada kendala terkait dengan pelaksanaan APBD-nya supaya dia lebih nyaman. Kita kerjasamakan dengan bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi jadi pendampingan ini kita mencegah implikasi adanya penyalahgunaan seperti itu. Jadi kita majukan Perdata dan Tata Usaha Negaranya. Oh, Perdata dan Tata Usaha Negara. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga pada saat mereka merencanakan kegiatan itu di awal dan di akhir, kita lihat nih sudah benar apa tidak. Sehingga setiap kegiatan-kegiatan di awal yang berhubungan dengan ketahanan pangan, pada saat program masih perencanaan, mereka ekspos depan kita. Apakah penggunaan dananya digunakan untuk apa, waktunya berapa, penerima manfaat seperti apa, itu kita pelajari bareng-bareng. Dan di akhir kita bersama dengan APIP dalam ini inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terkait penggunaan sumber pembiayaan. Iya. Nah, ketahanan pangan ini salah satunya dianggarkan dari dana desa, Pak. Ya. Sebesar 20% dari desa itu mendapatkan anggaran. Ya. Di Ugan Ilir ini ada 227 desa. Ya. Nah, artinya hampir kurang lebih itu 240 miliar untuk digunakan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan program ini, Pak, biasanya ada saja pihak-pihak yang bermain, atau memang sengaja, Pak, pihak-pihak untuk memanfaatkan program ini. Mungkin saja dalam pelaksanaannya nanti ada yang bermain di pupuk, kemudian ada alsintan, kemudian penggunaan alat-alat, ataupun manipulasi data. Nah, bagaimana pihak Kejaksaan Ugan Ilir untuk mengantisipasi, Pak, agar semua ini kecil kemungkinan bisa terjadi. Memang dari beberapa, jadi tahun lalu kan sudah ada proyek Alsintan yang disiapkan oleh pemerintah daerah jadi penyerahan Alsintan, alat-alat pertanian. Pada saat alat-alat itu masuk, sudah kita berikan kepada dinas terkait, dalam ini Dinas Pertanian dan Perkebunan yang melalui stakeholder kita memberikan saran bahwa alat-alat yang diberikan kepada kelompok harus diaudit penggunaannya. Diaudit. Terus sebaiknya alat-alat itu dipasang GPS. GPS. Jadi ketahuan kalau alat itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Beroperasi tempat lain. Beroperasi. Jangan sampai alat itu beroperasi di luar wilayah Ugan Ilir. Jadi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, kita sudah memberikan masukan-masukan dan alat-alat IT sehingga masyarakat itu lebih tahu bahwa ini betul-betul digunakan untuk masyarakat di Ugan Ilir. Seperti itu. Wah, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, ini dapat informasi yang lebih jelas lagi dari Kejaksaan Ugan Ilir bahwa akan menggunakan alat-alat IT dalam melaksanakan, salah satunya contoh alat pertanian. Artinya bisa dikontrol secara langsung digunakan untuk apa peralatan itu. Nah, kemudian alat itu akan diaudit, begitu. Wah, ini luar biasa perlu kita dukung dari masyarakat, dari pihak kejaksaan untuk mendampingi dan mengawal program ini. Dalam perjalanan siapa tahu ini, Pak, mungkin kalau mau dikontrol oleh pemerintah saja atau di APH mungkin terbatas. Nah, bagaimana kalau masyarakat ini menemukan misalnya ada kejanggalan ataupun ada ketimpangan lah begitu, Pak. Jadi masyarakat atau publik ini melapornya kemana, Pak? Jadi kalau ada penyalahgunaan wewenang atau indikasi adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, dapat melaporkan ke kejaksaan. Tetapi kita selalu berprasangka baik. Setiap laporan yang masuk kita teliti, kita analisa. Kalau seandainya itu lebih banyak pelanggaran administratif, pelanggaran etika atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran SOP, kita serahkan kepada APIP. Dalam ini inspektorat atau kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan. Tetapi kalau di dalam laporan itu ada peristiwa melawan hukum yang berindikasi pidana, akan kami pelajari
apakah itu memang benar-benar sengaja dilakukan atau memang karena kelalaian. Karena kelalaian. Ya, memang kita berusaha mencegah jangan sampai terjadi suatu perbuatan pidana khususnya dalam ketahanan pangan seperti itu. Nah, kemudian Pak, di akhir pembicaraan kita, himbauan seperti apa yang Bapak sampaikan sebagai pendamping dan pengawas ya, katakanlah begitu, terhadap ketahanan pangan ini kepada pelaku yang kami maksud Pak, pelaksana kegiatan ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, dan juga sekaligus kepada masyarakat. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Program pemerintah dalam hal ketahanan pangan, makan gizi ya, program gizi ya, makan bergizi gratis ya, gratis. Ini menandakan bahwa pemerintah pusat ingin supaya masyarakat itu punya kekuatan dalam membangun ekonomi, tetapi kita tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri untuk menciptakan program ini bisa berkelanjutan. Jadi seluruh masyarakat stakeholder harus bisa saling bekerja sama, harus bisa saling bantu memberikan masukan sehingga program ini pada prinsipnya naik ke atas menjadi program yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak bisa hanya diberikan kepada masyarakat ya, atau pemerintah daerah. Tapi seluruh stakeholder harus kerja bareng, kerja sama, karena di zaman seperti sekarang tidak ada lagi orang yang bisa kerja sendiri, bisa maju sendiri, kan? Nggak ada. Harus kerja sama, saling bantu, saling saling mendukung seperti itu. Strategis nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Yogan Ilir, kepada Bapak Iben Nesir Silalahi SHMH. Ini rekan-rekan sekalian. Dan sekali lagi kami mohon maaf. Terima kasih dan salam dulu Pak kepada. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda. Terima kasih.